Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi teori biaya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai opportunity cost atau biasa disebut dengan biaya peluang. Yang dimaksud dengan biaya peluang yang pertama yaitu biaya peluang muncul karena adanya hukum kelangkaan. Yang kedua, biaya yang dapat diartikan biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif lain. Dan yang ketiga yaitu biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Dan biaya peluang juga sering disebut sebagai biaya implisit dan kesempatan yang hilang. Dan di sini saya akan memberikan contoh mengenai biaya peluang. Contohnya yaitu jika pemerintah menjadikan taman kota menjadi jalan raya, biaya tanah akan dikeluarkan untuk membangun jalan raya mungkin terlihat murah. Akan tetapi biaya peluang membangun jalan raya di atas taman kota akan menjadi mahal ketika masyarakat semakin sulit untuk menikmati keindahan taman atau melepas lelah di taman tersebut. Dan contoh kedua yaitu Samsul berkeinginan membeli bakso dan mie ayam, namun uang yang dimiliki Samsul hanya cukup untuk membeli salah satu dari dua pilihan tersebut atau pilihan dari yang dia inginkan, yaitu membeli bakso saja atau membeli mie ayam saja. Akhirnya Samsul memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk membeli bakso, sehingga Samsul kehilangan kesempatan untuk membeli mie ayam. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka biaya peluangnya adalah salah satu mangkuk mie ayam karena Samsul kehilangan kesempatan untuk membeli mie ayam tersebut. Oke teman-teman, yang saya akan jelaskan mengenai tentang jenis biaya. Jenis biaya itu terbagi menjadi 3, yang dimana ada sub-sub bagiannya lagi. Yang pertama itu tentang pengaruhnya terhadap perubahan skala produksi atau output. Yang pertama itu ada biaya tetap, yang dimana biaya untuk faktor produksi tetap, kemudian secara relatif tak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi atau output. Kemudian sama dengan biaya tetap ini sama dengan biaya investasi. Contohnya biaya tetap itu nilai rupiah, gedung, tanah, kendaraan, peralatan medis, misalnya lahan parkir, taman, dan lain-lain. Kemudian ada namanya biaya variabel, disebut sebagai biaya rutin yang volumenya dapat direncanakan terlebih dulu. Volume biaya dipengaruhi oleh banyaknya produksi atau output sendiri. Contohnya itu misalnya biaya obat, makanan, ATK, pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian ada biaya semi variabel, ini mana biaya untuk mengoperasionalkan barang investasi. Kemudian relatif tidak terpengaruh dengan jumlah konsumen atau produksi sendiri. Contohnya itu biaya gaji pegawai yang tetap atau biaya gaji pegawai tetap. Kemudian ada biaya total atau total cost, biasa dikenal. Kemudian penjelasan itu adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel, yang mana rumusnya adalah TC sama dengan FC plus VC. Kemudian menurut tentang lama penggunaannya, yang pertama itu ada biaya investasi yang sama dengan dari tadi sama dengan biaya tetap. Kalau untuk biaya investasi sendiri itu biaya yang kegunaannya dapat berlangsung untuk waktu lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian hampir sama dengan biaya tetap yang dari tadi dijelaskan. Kemudian contohnya itu untuk biaya investasi misalnya biaya pembangunan gedung, pembelian mobil, dan lain-lain, itu yang termasuk dengan investasi. Kemudian ada namanya biaya pemeliharaan, biaya yang berfungsi mempertahankan atau memperpanjang kapasitas barang investasi. Contohnya itu biaya pemeliharaan gedung, alat medis, misalnya alat kantor, kendaraan yang diservis misalnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya biaya operasional. Untuk biaya operasional sendiri merupakan biaya untuk melaksanakan proses produksinya.
Oke, bersifat habis pakai dalam waktu relatif singkat, biasanya di bawah 1 tahun. Kemudian hampir sama dengan biaya variabel. Contohnya itu biaya obat, makanan, gaji pegawai, kemudian rekening. Nextnya itu ada dalam kaitannya dengan biaya satuan. Oke, kalau untuk dalam kaitannya dalam biaya satuan itu yang pertama adalah biaya langsung, biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada konsumen atau pasien. Kemudian ditempatkan pada unit-unit pelayanan konsumen atau unit produksi. Contohnya itu semua biaya yang dikeluarkan oleh unit rawat jalan, rawat inap, laboratorium misalnya, kamar operasi, gawat darurat. Nextnya itu ada biaya tidak langsung ya. Untuk biaya tidak langsung ini biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan atau konsumen pasien, berbeda dengan biaya yang langsung yang berhubungan dengan konsumen. Misalnya ditempatkan di unit-unit penunjang pelayanan. Contohnya semua biaya yang dikeluarkan oleh bagian administrasi dan keuangan, rekam medis, instalasi gizi, laundry, dan sanitasi RS misalnya. Oke, nextnya itu ada biaya satuan. Biaya satuan itu biaya untuk menghasilkan satu satuan produksi, barang atau jasa. Nextnya biaya kesempatan yang merupakan dasar konsep ilmu ekonomi atau biasa dengan pilih memilih ya, dikenal the science of choice, itu yang dikenal dengan ilmu ekonomi. Kemudian setiap sumber daya yang sifatnya langka mempunyai alternatif pemanfaatan. Kemudian biaya yang terjadi karena suatu kesempatan yang hilang akibat melakukan pilihan. Secara rasional, manusia sebagai Homo economicus memilih biaya yang rendah sedangkan manfaat dan hasilnya besar. Oke. Nextnya itu ada biaya depresiasi atau penyusutan atau yang biasa dikenal dengan depreciation cost. Ya, biaya ini yang timbul akibat terjadinya pengurangan nilai barang-barang investasi akibat penggunaannya karena proses produksi atau pelayanan, misalnya mesin, ya, kemudian kendaraan yang digunakan saat proses produksi, pengantaran misalnya, kemudian secara akuntansi tidak tercatat. Oke, yang terakhir ada biaya marginal. Biaya marginal ini besarnya biaya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi satu unit. Jadi dia hanya satu unit, bukan lebih. Itu yang pengertiannya tentang biaya marginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan memaparkan materi tentang produksi. Produksi, kegiatan, proses, input menjadi output, seperti kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian, produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teori, teknik di dalam teori ekonomi. Disebut juga fungsi produksi atau hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi produksi dan teori produksi sederhana. Fungsi produksi, pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Nah, dalam teori produksi kita mengenal persamaan, yaitu Q sama dengan dikali K dikali L dikali R dikali T. Nah, Q yaitu jumlah unit, ya, jumlah output yang dihasilkan. K yaitu modal, L tenaga kerja, R yaitu kekayaan, dan T yaitu teknologi. Nah, dalam fungsi produksi kita, dalam suatu proses produksi, perusahaan akan meminimumkan input dan memaksimumkan output.
sehingga tercapai yang namanya keuntungan. Nah, dalam hal ini fungsi produksi akan digunakan untuk proses perencanaan sehingga hasil dari suatu perusahaan akan mencapai sebuah keuntungan atau hasilnya akan baik. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi produksi sederhana, teori produksi sederhana. Nah, dalam teori produksi sederhana terdapat istilah mengenai output plus labor. Output yaitu hasil, labor penambahan 1 unit. Nah, dalam teori ini terdapat the law of diminishing return. The law of diminishing return yaitu satu macam input penggunaannya terus ditambah sebanyak 1 unit. Sedangkan input-input yang lain dianggap konstan. Pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi ketika mencapai tingkat tertentu akan semakin menurun dan pada akhirnya akan mencapai nilai negatif. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan produksi. Tahapan-tahapan produksi terbagi 3. Yang pertama, produksi total. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahapan ini dimulai dari titik origin semakin ke satu titik. Pada kurva total produk di mana AP maksimum pada titik ini, AP sama dengan MP atau marginal product. Yang kedua, produksi total naik. Produksi total pertambahannya semakin lama semakin kecil. Tahapan ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Yang ketiga, produksi total turun. Produksi total turun semakin lama semakin menurun. Tahapan 3 ini meliputi di mana MP negatif atau inflection point, titik belok, yaitu di mana slope lereng kurva total mulai berubah. Faktor produksi tetap, yaitu input faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dan segera mengikuti perubahan output. Faktor produksi variabel, yaitu input yang dapat mengikuti perubahan jumlah output yang dihasilkan. Sekian dari saya. Marginal rate. 1. Marginal rate of technical subtraction atau MRTS, daya subtraction teknik marginal atau DSTM. 2. MRLSTK adalah menunjukkan jumlah input modal K yang harus dikorbankan oleh produk yang memperoleh tambahan 1 unit input tenaga kerja atau L agar tetap berada pada isi kuan yang sama atau untuk mempertahankan output yang sama. ISOCO menunjukkan berbagai kombinasi atau gabungan input faktor tenaga kerja atau L dan input modal K yang dapat dibeli dengan sejumlah anggaran atau pengeluaran ditentukan sehingga persamaan garis isokuan atau C sama dengan WL tambah RK. C sama dengan total cash untuk memperoleh sejumlah L dan K tertentu. L sama dengan jumlah input tenaga kerja atau unit. W sama dengan tingkat upah atau WG per unit tenaga kerja. R sama dengan biaya penggunaan modal per unit. Sekian dari materi saya ucapkan. Terima kasih. Keseimbangan produsen secara grafis. Seorang produsen dapat dikatakan dalam keseimbangan apabila dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu dapat menghasilkan output yang maksimal, atau dengan kata lain untuk menghasilkan output tertentu harus mengeluarkan biaya yang minimal. Keseimbangan produsen merupakan suatu kondisi pada produksi di mana konsumen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Keseimbangan produsen tersebut dapat terlihat dari adanya
dari adanya asumsi dua faktor produksi variabel yaitu tenaga kerja dan modal. Keseimbangan produksi tersebut dapat terlihat dari adanya persinggungan kurva isokos dan kurva isokuat. Jika ditetapkan dalam kurva yang sama, isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang memerlukan jumlah biaya yang sama, sedangkan isokuat adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan suatu output yang sama. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.